Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kali ini kita masuk pada materi pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan subtema konsep bermain dan rekreasi. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih definisi bermain itu? Ya. Jadi dalam konsep bermain, yang dikatakan dengan bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi anak. Nah, itu definisi tentang bermain. Ya. Sebenarnya masih banyak definisi-definisi tentang bermain yang lainnya, namun di sini kita hanya bahas satu definisi saja. Ya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa banyak ahli yang menjelaskan definisi tentang bermain ini ya. Di antaranya ada Piaget, Bugler dan Denziger, Hurlock, Docket, Brooks, dan lain-lain. Nah, di sini saya tidak bahas dalam presentasi ini. Dalam slide ini silakan baca di modulnya saja, ya. Nah, tentang teori bermain juga bermacam-macam ya. Artinya maksudnya eh, bagaimana sih konsep bermain ini hubungannya dengan perkembangan anak. Nah, gitu ya, bisa dilihat ada teori rekreasi, ada teori kelebihan tenaga. Jadi ada teori atavistis, ada teori biologis, teori psikologi, dan teori fenomenologi. Nah, di sini juga saya tidak membahas terlalu jauh ya, silahkan dibaca karena ini teori ya, silahkan dibaca di modul ya. Nah, kemudian apa sih arti dan nilai permainan bagi anak? Nah, jadi arti dan nilai permainan bagi anak bahwa permainan ini memang sangat penting untuk tumbuh kembang anak ya. Nah, diantaranya salah satunya yaitu yang pertama, arti dan nilai permainan bagi anak adalah bahwa permainan ini menjadi sarana sosialisasi. Ya, maksudnya jadi dengan bermain si anak ini bisa bersosialisasi, bisa berkumpul dengan teman-teman sebayanya, bisa berinteraksi dengan lingkungan di sekitar tempat dia mengadakan permainan. Nah, itu arti dan nilai permainan bagi anak yang pertama adalah sebagai sarana sosialisasi. Kemudian arti dan nilai permainan bagi anak yang kedua bahwa permainan ini menjadi sarana untuk mengukur kemampuan dan potensi diri. Ya, maksudnya jadi dengan adanya bermain, dengan melakukan aktivitas permainan, ini kita bisa mengetahui kemampuan dan potensi yang dimiliki si anak, bahwa si anak ini sudah mampu seperti apa sih, kemampuan si anak ini sudah sejauh mana, potensinya itu seperti apa. Nah, ini dengan permainan kita bisa mengetahuinya ya. Dengan bermain kita bisa mengetahui, mengukur kemampuan dan potensi anak. Kemudian arti dan nilai permainan bagi anak yang ketiga bahwa permainan ini menjadi sarana untuk menunjukkan bakat, fantasi, dan kecenderungan. Ya, jadi dengan anak bermain, ya dengan anak bermain itu si anak ini mampu untuk menunjukkan bakatnya. Si anak ini pengennya seperti apa, ya. Si anak ini maunya seperti apa. Nah, itu dengan permainan bisa diketahui. Dan uh, permainan juga menjadi sarana untuk menunjukkan fantasi ya, keinginannya si anak itu seperti apa ya, cita-citanya itu seperti apa, dan kecenderungannya menjadi seperti apa. Kecenderungan itu kemungkinannya akan menjadi seperti apa ya, yaitu arti dan nilai permainan bagi anak. Kemudian yang berikutnya, arti dan nilai permainan bagi anak adalah sebagai sarana untuk menghayati emosi ya. Jadi uh, untuk mengetahui untuk bisa mengetahui si anak ini emosinya seperti apa,
Nah ini bisa diketahui melalui permainan yang dimainkan si anak tersebut ya. Sejauh mana tingkat penghayatannya gitu ya. Nah ini bisa diketahui melalui permainan si anak. Kemudian arti permainan bagi anak berikutnya adalah permainan merupakan salah satu alat pendidikan ya. Memang tidak dipungkiri ya bahwa permainan ini sebagai sarana untuk pendidikan anak ya. Jadi anak bisa belajar, anak bisa mengetahui sesuatu itu dengan permainan, dan memang lebih mudah ya, memang lebih mudah untuk mempelajari sesuatu dengan permainan ya. Itu sudah terbukti gitu ya. Dengan permainan itu anak lebih mudah menerima informasi pelajaran ya. Oke, berikutnya arti dan nilai permainan bagi anak adalah permainan yang memberikan kesempatan untuk mengenal latihan ya. Jadi dengan permainan si anak ini bisa mengetahui latihan-latihan seperti apa saja untuk meningkatkan tumbuh kembangnya, untuk membantu proses tumbuh kembangnya ya. Ya seperti kegiatan berolahraga gitu ya. Nah itu sebenarnya merupakan suatu sarana permainan ya, sarana permainan untuk melatih organ-organ tubuhnya ya. Berikutnya arti dan nilai permainan bagi anak lah sebagai sarana menggunakan fungsi kejiwaan dan jasmania ya. Jadi dengan bermain si anak ini fungsi kejiwaannya itu bisa terkeluar gitu ya. Maksudnya dengan permainan ini kejiwaan anak itu kita bisa menilai anak ini sedang apa sih gitu ya, kondisi kejiwaannya seperti apa dan kondisi fisiknya seperti apa, jasmanianya seperti apa. Nah ini bisa diketahui melalui permainan gitu ya. Ini yang tadi. Nah, berikutnya adalah karakteristik permainan ya. Ya karakteristik permainan bahwa suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh anak itu disebut sebagai sebuah permainan jika di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti ini ya. Jika dalam satu aktivitas tersebut ada poin-poin seperti ini ya. Di antaranya salah satunya bahwa ciri-ciri permainan itu bahwa permainan itu dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik. Artinya permainan ini muncul atas keinginan si anak itu sendiri dan untuk kepentingan pribadi sendiri ya. Tadi kan sudah disinggung bahwa definisi permainan adalah untuk kesenangan ya, untuk kesenangan pribadi ya. Jadi memang si anak itu untuk membuat dirinya senang, membuat dirinya bahagia itu dengan melakukan aktivitas permainan gitu ya. Kemudian ciri-ciri permainan atau karakteristik permainan berikutnya adalah bahwa permainan itu perasaan dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bermain ini diwarnai oleh emosi-emosi yang positif ya. Jadi keinginan yang untuk bermain ya, keinginan untuk bermain untuk menyenangkan diri ya, itu muncul dari emosi-emosi yang nilainya sifatnya positif, bukan untuk yang negatif. Jadi memang permainan itu tujuannya untuk menyenangkan diri ya. Itu sisi positifnya. Nggak ada permainan untuk menyiksa orang, mengganggu atau merusak lingkungan. Nah itu perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran negatif ya yang timbul dari
pikiran-pikiran negatif. Nah, nggak ada permainan yang seperti itu, nggak ada. Ya, jadi setiap permainan itu atau setiap kegiatan bermain itu muncul dari emosi-emosi keinginan yang sifatnya positif, yang membangun, eh, menyenangkan gitu ya, bukan untuk membuat sedih gitu, bukan ya. Berikutnya karakteristik permainan bahwa fleksibilitas ya, ditandai mudahnya kegiatan untuk beralih dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Artinya gini, jadi uh, ketika si anak ini melakukan satu permainan, maka permainan ini dalam satu waktu bisa berubah berganti dengan permainan yang lain selama si anak tersebut menginginkan ya, menginginkan, atau selama si anak tersebut tuh mau dan merasa nyaman, merasa senang dengan permainan yang dia ganti baru itu ya, seperti itu. Jadi karakteristik permainan itu bersifat fleksibel ya, bisa berubah permainan tersebut ya. Jadi misalnya saat ini dia sedang main congklak. Nah, meskipun dia senang main congklak, tapi sewaktu-waktu ketika di tengah permainan congklak tersebut emosinya berubah, jadi pengen main layangan misalnya ya, bisa seperti itu ya. Nah, semuanya masih dalam eh, ruang lingkup permainan ya. Oke, berikutnya karakteristik permainan bahwa permainan ini lebih menekankan pada proses yang berlangsung dibandingkan hasil akhirnya. Jadi ketika si anak ini melakukan permainan, dia nggak berpikir bagaimana hasil akhirnya nanti. Apakah saya pasti akan capek? Apakah nanti saya akan misalnya setelah bermain saya akan dimarahin orang tua, atau ketika bermain ini si anak berpikir eh, telat makan gitu. Enggak, anak-anak itu nggak berpikir seperti itu ya. Dalam konsep bermain, dalam sebuah permainan, si anak itu yang berpikir adalah bagaimana caranya dia melakukan permainan tersebut, bagaimana dia merasa senang dengan permainan tersebut ya, bagaimana caranya si anak ini menikmati permainan tersebut ya. Si anak nggak mikirin hasilnya bagaimana nanti gitu, setelah bermain ini bagaimana nanti, nggak berpikir seperti itu ya. Jadi karakteristik permainan itu lebih menekankan pada proses yang berlangsung daripada hasil akhirnya ya. Kemudian karakteristik berikutnya bahwa permain ini bebas memilih ciri, bebas memilih ya, bebas memilih. Nah, ciri ini merupakan elemen yang sangat penting bagi konsep bermain pada anak kecil ya. Jadi uh, dalam konsep bermain si anak ini bebas memilih teman, bebas memilih jenis permainan, bebas memilih alat-alat untuk bermain ya. Jadi bebas memilih gitu, seperti itu ya. Meskipun ada aturan-aturan ya, tapi tetap aturan itu apa namanya, di dalam aturan bermainnya diberikan kebebasan bagi si anak untuk memilih ya, diberikan kebebasan si anak untuk memilih peraturannya seperti apa gitu, peraturannya seperti apa. Oke ya. Kemudian karakteristik bermain yang berikutnya adalah permainan ini mempunyai kualitas pura-pura ya. Jadi ya ini berkaitan dengan emosi dan fantasi si anak ya, emosi dan fantasi si anak. Jadi yang namanya permainan itu sifatnya hanya pura-pura, hanya sekedarnya saja gitu ya. Jadi ya tergantung hayalannya si anak seperti apa ya. Yang namanya hayalan ya pasti sifatnya pura-pura ya, dan nggak ada permainan itu yang real. Maksudnya real itu kejadian nyata gitu, maksudnya pasti akan seperti itu, enggak. Jadi hanya pura-pura, misalnya ya bermain masak-masakan, bermainan peran, nah itu sifatnya hanya pura-pura ya, seperti itu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bermain ya, faktor yang mempengaruhi bermain anak ya. Diantaranya adalah kesehatan,
Yang pasti permainan anak sehat dengan anak yang sakit itu akan berbeda. Meskipun sama jenisnya ya, sama model permainannya, tapi ada beberapa kondisi yang membedakan antara konsep permainan anak yang sehat dengan konsep permainan yang anak yang sakit gitu ya. Kemudian faktor yang mengaruhi ya permainan yang lainnya adalah perkembangan motorik. Ya, maksud perkembangan motorik kemampuan bergerak si anak itu sampai sejauh mana ya, kemampuan pergerakan si anak itu sudah sampai sejauh mana ya. Apakah misalnya pasti beda perkembangan motorik antara anak usia 2 tahun dengan anak usia 5 tahun ya. Misalnya seperti ini, anak usia 2 tahun itu kemampuan motoriknya hanya sampai misalnya hanya sampai merangkak gitu ya. Sedangkan anak usia 5 tahun perkembangan motoriknya dia sudah bisa berlari, loncat-loncat, naik tangga. Nah itu maksud dari faktor yang pengaruh ini adalah perkembangan motorik ya. Di setiap rentang usia itu punya perbedaan perkembangan motorik gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah inteligensia atau bukan kecerdasan ya, tapi di sini maksud inteligensia ini adalah kemampuan menyerap informasi ya, kemampuan menyerap daya tangkap komunikasi ya. Nah itu maksud inteligensia. Jadi akan berbeda anak yang kemampuan menyerap informasinya itu lebih cepat dibandingkan anak yang punya kemampuan menyerap informasinya yang lambat. Itu akan berbeda jenis permainan. Misalnya ya permainan tadi lah, misalnya permainan congklak tadi ya, permainan congklak ini biasanya kan hanya bisa dimainkan anak usia 5 tahun ke atas. Nah, 5 tahun ke bawah karena dia belum memahami teknik atau taktik bagaimana memenangkan permainan gitu. Jadi pasti akan berbeda gitu makanya. Dan meskipun anak di bawah 5 tahun ini ada yang menyukai permainan congklak, ya berarti si anak yang berusia di bawah 5 tahun ini punya pemahaman yang lebih cepat atau lebih dahulu paham tentang permainan congklak dibandingkan yang belum pernah mengetahui tentang permainan congklak ini gitu. Dan itu faktor inteligensia. Kemudian faktor yang mempengaruhi permainan berikutnya adalah jenis kelaminnya. Ini tentu berbeda. Permainan anak laki-laki dengan permainan anak perempuan itu berbeda ya. Misalnya anak laki-laki lebih suka bermain mobil-mobilan, robot-robotan gitu. Sementara anak perempuan lebih suka bermain boneka, masak-masakan. Nah itu kan jelas berbeda ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi bermain juga ada faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan ini ketika ya anak tinggal di lingkungan yang punya lahan yang luas ya, lingkungan lahan yang luas itu mereka akan lebih mudah mengembangkan sebuah permainan dibandingkan anak yang punya lingkungan lahan yang sempit gitu ya. Kalau lingkungan lahan yang sempit ya mereka harus berusaha memaksimalkan lahan yang kecil itu gitu. Misalnya ya lahan yang sempit hanya bisa bermain apa namanya ya, hanya bermain 3 orang 4 orang gitu kan ya. Misalnya hanya bermain tadi, misalnya bermain congklak atau bermain apa namanya bermain
catur atau bermain ular tangga gitu. Nah, beda dengan anak yang punya eh, lingkungan di lahan yang luas. Nah, mereka bisa memilih lebih banyak lagi permainan, misalnya main petak umpet gitu ya, atau main sepak bola gitu kan, atau main kelereng. Itu kan lebih lebih banyak pilihannya dibandingkan lahan yang sempit tadi ya. Jadi itu ya maksud dari faktor lingkungan. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi permainan juga faktor sosial ekonomi ya. Ini berkaitan dengan status sosial ekonomi keluarga si anak tersebut ya. Tentu akan berbeda jenis permainan anak yang sosial ekonomi rendah dengan sosial ekonominya menengah ke atas ya. Pasti akan berbeda, di mana anak yang punya status sosial ekonomi keluarganya itu menengah ke atas, dia bisa memiliki permainan-permainan yang canggih, misalnya ya seperti saat ini main HP gitu ya. Nah, itu akan berbeda gitu, main online, game online gitu. Nah, itu akan berbeda dengan anak yang punya status sosial ekonomi yang di bawahnya gitu ya, hanya terbatas pada mainan-mainan yang sifatnya manual ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi permainan juga jumlah waktu permainan ya, jumlah waktu bebas bermain, ya tadi ya. Memang si anak ini tidak memikirkan bagaimana hasil akhir dari permainannya, tapi uh, jumlah waktu bebas anak bermain itu mempengaruhi permainan si anak ya. Misalnya si anak ini hanya punya waktu bermain 2 jam, itu akan berbeda dengan anak yang punya waktu bermain 15 menit ya, karena ada aktivitas-aktivitas yang lain yang harus dilakukan oleh si anak tersebut ya. Misalnya dia bangun tidur jam 3 sore, kemudian sedangkan jam setengah 4 dia harus misalnya pengajian. Nah, itu jeda waktunya itu akan mempengaruhi terhadap permainan si anak. Nah, akan berbeda dengan si anak yang tidak punya aktivitas mengaji, misalnya dari jam 3 sampai jam 6 sore mereka nggak mengaji. Nah, tentunya dia punya waktu bebas untuk bermain, sementara yang satunya karena dia harus mengaji, jadi dia tidak punya waktu untuk bermain. Nah, itu jumlah waktu bebas. Kemudian faktor yang pengaruhi dalam permainan adalah peralatan ya. Jadi ya masing-masing permainan itu kan ada beberapa permainan yang memerlukan peralatan-peralatan yang eh, cukup eh, cukup banyak ya, cukup banyak. Misalnya ya tadi permainan congklak ya. Itu kan harus ada papan congklaknya, ada butir-butiran biji-biji congklaknya gitu. Nah, itu kan eh, harus lengkap seperti itu. Nah, beda lagi bermainan misalnya kelereng ya. Permainan kelereng kan si anak cuma butuh ya minimal 2 kelereng ya, dua kelereng cukup ya. Mungkin permainan-permainan yang lain juga banyak ya, ada memerlukan peralatan yang berbeda juga ya. Nah, ini fungsi bermain bagi anak ya. Jadi fungsi permainan bagi anak tadi kan arti dan nilai permainan bagi anak. Nah, ini adalah fungsi bermain bagi anak, di mana bermain ini memiliki fungsi untuk mengembangkan fungsi sensoris dan motoris si anak ya. Jadi untuk mengembangkan anggota gerak tubuhnya ya, untuk mengembangkan fungsi sensoris organ tubuhnya. Nah, ini bisa dicapai melalui bermain ya. Kemudian fungsi bermain bagi anak juga, dengan bermain ini bisa mengembangkan fungsi kognitif ya. Fungsi kognitif berarti intelektual ya, kecerdasan tadi ya. Jadi misalnya anak yang sebelumnya tidak paham tentang permainan congklak, nah dengan dia ikut permainan congklak, maka
maka dia akan paham tentang permainan congklak, tentang perhitungan, tentang taktik. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi bermain anak juga untuk mengembangkan fungsi sosial ya, otomatis karena ketika bermain itu dia berinteraksi dengan lingkungannya, maka fungsi sosialnya juga akan berkembang ya. Kemudian fungsi bermain bagi anak adalah dengan bermain anak mampu mengembangkan kesadaran dirinya. Jadi ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya ya, itu si anak akan mulai sadar diri bahwa kemampuannya itu hanya sebatas apa, kemampuannya sampai sejauh mana gitu. Atau mengembangkan kesadaran diri di sini maksudnya juga bisa kemampuan berinteraksi ya, kemampuan berinteraksi si anak ini sadar interaksinya sampai mana gitu ya. Kemudian fungsi bermain bagi anak bisa untuk mengembangkan moral ya, mengembangkan moral termasuk di dalamnya adalah etika ya, etika, kemudian perilaku, mengembangkan perilaku ya. Jadi dengan bermain etika si anak ini bisa meningkat ya, etika si anak bisa meningkat atau bisa lebih baik lagi gitu ya, perilakunya bisa menjadi lebih baik. Kemudian fungsi bermain bagi anak ini bisa mengembangkan kreativitas ya. Jadi dengan bermain kreativitas si anak itu akan berkembang ya. Ketika misalnya suatu permainan ini mengalami kekurangan peralatan, maka imajinasi anak, kreativitas anak itu akan muncul. Bagaimana caranya agar dia bisa bermain dengan peralatan yang seadanya gitu ya. Nah, itu fungsi bermain bagi anak. Nah, berikutnya jenis permainan pada anak. Nah, jadi jenis-jenis permainan pada anak ini macam-macam ya. Ada permainan fungsi, permainan konstruktif, ya, permainan reseptif, kemudian bermain peran, permainan sukses ya. Ini macam-macam ya. Misalnya permainan fungsi itu menggerak-gerakkan tubuh, anggota badan gitu, misalnya senam, olahraga. Itu sebenarnya masuk pada jenis permainan. Kemudian permainan konstruktif misalnya mobil-mobilan yang dibuat dari kertas tanah gitu ya, atau dari kardus, kuda-kudaan dari pelepah pisang dan lain-lain. Ini termasuk jenis permainan konstruktif. Kemudian permainan reseptif misalnya mendengarkan cerita, melihat gambar, berfantasi dan menerima kesan-pesan yang membuat dirinya itu aktif. Ini jenis permainan reseptif. Kemudian jenis permainan yang lain ada jenis permainan peran ya. Jadi misalnya bermain dokter-dokteran atau bermain masak-masakan gitu, atau bermain restoran, nah seperti itu. Nah, ini termasuk permainan perantau, penjual dan pembeli gitu ya. Nah, ini permainan peran. Kemudian permainan sukses, nah ini yang diutamakan adalah prestasi sehingga diperlukan keberanian, ketangkasan, kekuatan dan lain. Contohnya misalnya meniti jembatan, loncati parit, memanjat pohon, nah termasuk misalnya bermainan congklak, nah itu termasuk permainan sukses ya. Monopoli, ludo, nah itu termasuk permainan sukses. Nah, ini contoh-contoh jenis permainan anak berdasarkan tingkatan usia. Yang pertama adalah usia 2 sampai 5 tahun ya. Biasanya jenis permainan anak usia 2 sampai 5 tahun itu jenisnya permainan bebas ya. Anak hanya melihat-lihat dan melakukan gerakan-gerakan yang bebas. Nah, pada jenis ini anak mulai usia 0 sampai 1,5 tahun. Kemudian permainan mengamati ya. Jadi anak hanya melihat anak-anak yang lain yang bermain. Kemudian bisa juga
anak bermain sendiri. Jadi di dalam kelompok anak dibiarkan bermain sendiri dengan bermacam-macam alat permainan sehingga tidak terjadi kontak antara satu anak dengan anak yang lain. Kemudian ada jenis permainan paralel. Jadi anak bermain dengan permainan yang sama tapi tidak terjadi kontak antara anak yang satu dengan anak yang lain, ya. Kemudian ada permainan asosiatif, ya. Jadi anak bermain bersama-sama dan saling meminjam alat permainan, gitu. Nah, ini permainan asosiatif. Kemudian permainan kelompok. Jadi anak bermain dalam kelompok, ya. Anak bermain dalam kelompok. Nah, ini jenis permainan anak usia 2 sampai 5 tahun. Nah, menurut Teja Saputra, jenis permainan ini ada 2, yaitu permainan aktif dan pasif. Di mana permainan aktif ini melibatkan banyak aktivitas tubuh dan permainan pasif ini hanya dilakukan sendiri. Tuh, ya. Nah, jenis permainan aktif ini adalah misalnya adalah permainan bebas dan spontan, permainan yang konstruktif, permainan khayal atau bermain peran, mengumpulkan benda-benda, melakukan penjelajahan, permainan olahraga, dan musik. Ini jenis permainan aktif, ya. Kemudian jenis permainan pasif misalnya membaca, melihat komik, nonton film, mendengarkan radio, mendengarkan musik. Nah, ini termasuk jenis permainan juga, ya. Termasuk jenis permainan juga, tapi ini jenis yang pasif. Nah, permainan bayi usia 0 sampai 2 bulan. Nah, permainan yang paling baik adalah motivasi perkembangan bayi melalui stimulasi yang tepat dengan bermain. Nah, Petrillo menggambarkan bahwa permainan sebagai fenomena alam yang cenderung untuk belajar. Nah, karakteristik yang menonjol pada bayi adalah social affective play dan sense of pleasure play. Ya, jadi biasanya permainan untuk bayi ini ya hanya permainan untuk proses pembelajaran si anak untuk mengembangkan motorik sensorik si anak, gitu ya. Nah, permainan usia 3 bulan. Nah, pada usia ini stimulasi visual dengan memberi objek warna terang. Nah, membawa bayi ke ruangan yang berbeda dan meletakkan bayi yang dapat memandang daerah sekitarnya. Nah, stimulasi pendengaran itu dengan berbicara pada bayi, bernyanyi atau musik. Misalnya suara lonceng, gemerincing, mendengarkan pembicaraan keluarga. Nah, ini permainan untuk anak usia 3 bulan. Nah, stimulasi sentuhan itu membelai saat memandikan, menyisir rambut, menggosok dengan lotion, dan memberi kehangatan. Nah, stimulasi kinetiknya yaitu dengan meletakkan bayi dalam mobil yang dijalankan, gitu. Jadi diajak main mobil-mobilan, gitu. Latihan tubuh untuk melakukan gerak ekstremitas, misalnya berenang, gitu. Nah, ini bisa dilakukan anak usia 3 bulan. Nah, kemudian jenis permainan bayi usia 4 sampai 6 bulan. Nah, untuk stimulasi visual ini bisa dengan meletakkan bayi di depan kaca, membawa bayi nonton TV bersama keluarga, dan dengan memberikan permainan yang berwarna terang dan cukup mudah untuk dipegang, ya. Kemudian stimulasi pendengaran itu dengan cara mengajak bayi berbicara dan mengulang suara yang dibuatnya, memanggil namanya, ikut tertawa bila bayi tertawa, dan meremas kertas dekat telinganya. Nah, dapat juga meletakkan bel di tangannya dan beri contoh menggoyang-goyangkannya, kerincing-kerincing, nah seperti itu, ya. Kemudian stimulasi sentuhan dengan memberikan bayi bermain air dengan menceburkannya ke dalam bak, dan dengan meletakkan bayi telanjang diselubungi selimut halus dan gerakan ekstremitas. Nah, stimulasi kinetik itu dengan cara mendirikan bayi pada paha orang tua, membantu bayi tengkurap, dan menyokong bayi waktu duduk. Nah, ini permainan anak usia 4 sampai 6 bulan. Nah, permainan bayi usia 7 sampai 9 bulan, stimulasi visual dengan memberikan mainan yang agak besar dengan warna terang, memberikan kaca dan membiarkan main dengan kaca, serta berbicara sendiri.
mengajak bermain cilukba, memberikan bola yang diikat dengan tali, serta dapat dengan memberikan kertas. Nah, stimulasi pendengaran dengan memanggil nama anak dengan namanya, mengulangi kata-kata yang diucapkannya seperti mama, papa, dada, memberitahukan apa yang sedang dilakukannya, berbicara jelas, serta dengan menyebutkan nama bagian tubuhnya, orang, dan makanan. Jadi disebutkan ini apa namanya. Nah, ini jenis permainan anak usia 7 sampai 9 bulan. Papa siapa namanya? Nah, itu ya. Nah, stimulasi sentuhan dengan memberikan kesempatan kepada bayi untuk mempermainkan bahan dari bermacam-macam tekstur, membiarkan main pada air mengalir, merupakan motivasi untuk berenang, memberikan mangkok makan ukuran dan tekstur yang berbeda. Stimulasi kinetik dengan meletakkan bayi di lantai dan membiarkan tengkurap atau merangkak, dilatih berdiri serta belajar meloncat-loncat sambil kedua tangannya dipegang, serta dapat meletakkan mainan di tempat yang agak jauh kemudian menyuruh anak untuk mengambilnya. Nah, ini jenis permainan anak usia 7 sampai 9 bulan. Kemudian permainan bayi usia 10 sampai 12 bulan. Nah, usia ini stimulasi visual itu dengan membawa anak ke tempat yang berbeda, misalnya ke pasar, ke kebun binatang, ya, memperlihatkan anak gambar-gambar yang berwarna terang dalam buku, mengajak bermain bola, memperlihatkan cara melempar, ya, karena umur ini kan sudah mulai bisa berjalan ya, sudah mulai bisa berjalan. Kemudian stimulasi pendengaran itu dengan membunyikan suara binatang tiruan, atau dapat juga dengan menunjukkan bagian tubuh dan menyebutnya, misalnya ini telinga ya, disebutkan. Kemudian stimulasi sentuhan dengan membiarkan anak merasakan dingin, darah hangat, membiarkan anak merasakan angin, memberikan makanan yang dapat dipegang dengan bentuk yang berbeda. Stimulasi kinetik dengan memberikan anak mainan besar yang dapat ditarik ataupun didorong untuk melatih berjalan, misalnya kereta atau sepeda gitu ya. Jadi main kereta-keretaan yang ditarik gitu, ditarik, diturun gitu. Kemudian sepeda ya didorong. Nah, permainan usia toddler sifatnya spontan dan bebas bermain dan berhenti sesukanya ya. Di samping itu karena kondisi motoriknya masih kurang sehingga anak sering merusak alat-alat permainannya, suka banting-banting gitu, suka lempar-lempar, suka bongkar-bongkar ya. Bisa bongkar gak bisa pasang. Itu permainan anak usia toddler ya. Perlu diingatkan bahwa anak memiliki otonomi dan kemandirian sehingga penting diperhatikan keamanan dan keselamatannya, antara lain alat-alat permainan yang runcing, tidak menimbulkan keracunan atau catnya beracun gitu ya. Nah, ini harus hati-hati terhadap permainan seperti itu ya. Karena anak usia toddler ini sering memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Nah, kalau misalnya kemasukan cat beracun, nah itu kan bahayakan, atau kena benda-benda tajam dari permainannya, nah itu juga berbahaya. Nah, karakteristik permainan pada usia toddler misalnya adalah parallel play ya, parallel play. Nah, permainan anak untuk usia prasekolah. Nah, karakteristik permainannya adalah associative play, dramatic, dan skill play. Nah, jenis mainannya misalnya sepeda roda 3, truk, alat-alat masak, ya, alat-alat masak ya, masak-masakan gitu ya. Kemudian olahraga berenang dan ski, balok-balok besar dengan bermacam-macam ukuran, menghitung krayon, pensil, cat air, buku gambar dengan kata-kata sederhana, boneka tangan, mobil-mobilan, kapal terbang, pesawat-pesawatan gitu. Dan pada anak usia prasekolah di mana masa motorik sudah mulai meningkat, anak sangat aktif. Nah, kemudian permainan anak usia sekolah. Nah, untuk anak usia sekolah, anak bermain dengan dimensi anak
anak tidak hanya senang dengan permainan fisik, tapi juga keterampilan intelektual, fantasi, serta terlibat dalam kelompok atau tim yang mulai timbul. Jadi anak mulai bergabung dengan atau punya kelompok bermain sendiri, punya geng bermainnya sendiri ya. Kemudian anak belajar sendiri dan perilaku mulai dapat diterima, serta anak sudah mulai mampu menyesuaikan diri. Bermain tim ini bisa menolong anak untuk belajar tentang persaingan alamiah. Karakteristik permainannya misalnya adalah cooperative play, kerjasama. Ya. Kerjasama karena dia sudah membentuk tim, membentuk kelompok bermain, maka ciri permainannya adalah bekerja sama dalam kelompok tersebut. Nah, pada anak laki-laki senang dengan alat-alat yang mekanik, sedangkan anak perempuan senang dengan peran ibu, misalnya menjahit, memasak, gitu ya, jual-jualan, pasar, gitu seperti itu. Nah, untuk memperluas cakrawala dunia anak, sekolah ini senang membaca dan berolahraga untuk meningkatkan pengetahuannya. Nah, kemudian permainan anak usia 6 sampai 8 tahun, misalnya puzzle, bermain kartu, bermain dengan buku gambar gitu ya, buku tulis, terus bermain sepeda ya. Nah, ini anak usia 6 sampai 8 tahun. Nah, permain anak usia sekolah 8 sampai 12 tahun ya. Misalnya bermainan tulisan di buku ya, mengumpulkan perangko, buat surat gitu ya, surat menyurat dengan temannya gitu, bermainan kartu dan melakukan pekerjaan tangan, kreativitas gitu ya. Kemudian olahraga. Nah, untuk permainan remaja, jadi pada masa remaja ini anak lebih dekat dengan kelompoknya, teman sebaya. Nah, permainan pada masa ini adalah olahraga dan musik. Bentuk-bentuk permainannya adalah terpetik, yaitu permainan keahlian. Pada keadaan anak tidak mampu bersosialisasi atau tidak mau mengekspresikan perasaan karena satu hal yang menakutkan, anak-anak dapat diberikan permainan sebagai penjual atau tukang ya, bermain peran jual-jualan gitu, atau tukang-tukangan gitu ya. Nah, permainan waktu makan, permainan ini dimaksudkan untuk meningkatkan nafsu makan serta mencegah kebosanan terhadap makanan yang satu jenis sesuai dietnya. Permainan video, komputer, bermain drama, bermain balok akan meningkatkan keahlian serta kontrol sensorik anak, dan buku-buku bergambar. Nah, permainan dewasa dan lansia seperti apa? Nah, jadi apakah orang dewasa atau lansia ini masih perlu bermain, atau nggak boleh orang dewasa dan lansia ini bermain ya? Nah, itu silahkan didiskusikan. Kemudian bagaimana sikap dan peran orang tua dalam permainan anak ya? Bahwa sikap dan peran orang tua itu sebaiknya tidak mengganggu anak bila mereka sedang bermain, jangan diganggu. Kemudian memberikan kesempatan waktu bermain anak yang cukup, anak bermain yang cukup. Nah, memberikan ruangan yang cukup luas untuk bermain, memberikan kesempatan bermain yang kreatif untuk mencegah anak-anak bermain yang sifatnya merusak atau kriminal. Kemudian memberikan permainan yang ideal bagi anak. Nah, anak adalah permainan yang mudah dibentuk untuk berbagai tujuan. Ya, nah ini sikap dan peran orang tua dalam permainan anak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa bermain atau alat bermainnya harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Ya. Jangan sampai anak usia sekolah bermain permainan anak usia remaja. Nah, ini kalau bisa
jangan gitu, bahaya. Kemudian permainan disesuaikan dengan kemampuan dan minat si anak, itu disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan si anak. Ulangi suatu cara bermain sehingga anak terampil sebelum meningkat pada keterampilan yang lebih majemuk ya, lebih terampil lagi ya, lebih banyak lagi keterampilannya. Jangan memaksa anak bermain bila anak sedang tidak ingin bermain. Ya, jangan dipaksakan karena sifatnya permainannya adalah untuk menyenangkan diri gitu ya. Jangan memberikan alat permainan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ya, jadi ya sewajarnya aja ya untuk menghindari kebosanan. Ya, karena anak itu ada beberapa anak yang sifatnya cepat bosan dengan satu permainan sehingga pengen main lagi yang permainan yang lainnya. Ya, demikian materi pembelajaran untuk kali ini tentang konsep bermain. Ya, kita bersambung pertemuan berikutnya tentang rekreasi. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.